sudah di, diusulkan oleh pemerintah, ya. Butuh sebuah undang-undang yang menyederhanakan seluruh birokrasi, debirokratisasi di seluruh Indonesia, dan menyederhanakan seluruh hukum untuk memastikan investasi bisa berjalan dengan lancar. Karena apa? Karena tahun 2019 dunia mengakui bahwa tahun depan akan terjadi krisis global. Memang benar terjadi krisis global tahun ini, sehingga disiapkan Omnibus Law tahun lalu, tetapi jauh lebih parah lebih diperparah oleh hadirnya pandemi COVID-19. Dan oleh karena itu, seperti komentar Komnas HAM, proses pembuatan undang-undang ini cacat karena tidak melalui proses yang disyaratkan oleh undang-undang, proses agregasi, proses konsultasi, dan sebagainya. Jadi dia begitu saja muncul tanpa konsultasi dengan berbagai pihak. Oleh karena itu, sama dengan berbagai kawan-kawan yang lain, ini seharusnya tidak prioritas, karena ada prioritas lain, misalnya menyelesaikan COVID-19 pandemi, kemudian mengurus masyarakat yang saat ini sudah sangat kesulitan, daripada memberi ruang-ruang baru untuk eksploitasi sumber daya alam. Nah, ini yang menurut saya berat sekali. Nah, penjelasan kami agak normatif, tapi kalau kita bicara politik ekonomi, yang paling penutup setelah penutup, kelihatan memang ada kekuasaan besar yang mencoba menghitung ulang sumber daya kita. Pandangan sederhana saya begitu, ya. Dalam kondisi krisis selalu ada memang pembacaan ulang terhadap sumber daya, ya. Jadi 2019 ketika Jokowi terpilih, sebelumnya para cukong besar melakukan pembacaan ulang terhadap sumber daya alam kita, dan kemudian melakukan identifikasi terhadap sisa-sisa sumber daya yang ada. Dengan demikian diharapkan mereka akan melakukan eksploitasi baru, model baru. Nah, eksploitasi model baru itu mereka membutuhkan payung hukum. Nah, saya kira kalau kita baca secara politik ekonomi, lebih pada pembacaan baru dan eksploitasi sumber daya yang masih ada di Nusantara ini. Dan ini jauh sekali dari spiritnya bangsa kita, ya, para founding father kita. Spirit dari bangsa kita adalah kemandirian secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkarakter secara budaya. Itu founding father. Tapi undang-undang ini menegasikan tiga barang ini, dan artinya ini undang-undang yang sama sekali bukan diamanatkan oleh para pendiri bangsa kita. Oleh karena itu, saya sepakat bahwa undang-undang ini harus ditinjau kembali. Begitu, Bung Beton. Terima kasih. Mungkin apalah ya latar belakang foto ini juga, Bang, disampaikan juga. Kalau bisa dikatakan sebenarnya kita hadir di sini kan karena ada satu tangkapan foto yang diupload oleh Bang Deddy, yang kemudian dikomentari oleh Barita. Itu kemudian minggu lalu kita diskusi, dan hari inilah kita buat diskusi penutupan. Dan sebenarnya kan rencananya kan hari inilah kita merajut banyak kesimpulan-kesimpulan kecil di minggu lalu untuk kita simpulkan soal Omnibus Law ini apa gitu. Mungkin di situ dia posisinya.
Tapi kalau abang lah mungkin iya, iya, masukan terhadap foto juga nggak apa-apa bang. Sama kritik juga soal apakah, nah kritiknya kan sebenarnya soal foto ini berat sebelah. Apakah dari perspektif abang yang mungkin juga pernah jadi fotografer melihat foto itu juga berat sebelah gitu bang? Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Reza. Eh, saya sebenarnya di sini mewakili dari sponsor dari pameran foto Dedi Sumaji untuk berpameran foto di sini. Jadi sebenarnya sih cerita-cerita awalnya itu cerita tentang fotonya Dedi. Jadi kalau cerita soal peraturan undang-undang omnibus law yang ini saya nggak punya kompetensi sebenarnya ya untuk membahas inilah. Tapi kalau cerita tentang pengalaman memotret seperti yang saya tangkap dari Dedi cerita minggu lalu itu ada benarnya yang apa yang dilakukan oleh Dedi, karena memang seorang fotografer di lapangan itu dia bebas untuk membuat sebuah angle, apakah itu akan menguntungkan si A, menguntungkan si B, foto yang akan dibuatnya itu bebas dia lakukan, karena memang itu yang terjadi di lapangan. Dia tidak menambah-nambahi, dia tidak mengurang-urangi, cuma memang dia membuat seperti kacamata kuda gitu dari sebuah foto. Jadi saya dulu pernah memotret kampanye presiden di Medan. Jadi kebetulan dari atas panggung itu sebelah sana kena sinar matahari panas. Jadi peserta kampanye itu semua berdiri sebelah sini, berdiri di sebelah yang dingin. Nah, fotografer yang nakal akan membuat si pembicara itu latar belakang di lapangan luas yang kosong. Nah, itu kan akan membuat sebuah apa namanya ya, pemikiran orang bahwasanya kampanyenya nggak ada orangnya. Jadi apa yang dilakukan Dedi itu sebenarnya bisa aja, apalagi meletakkan diri di bagian polisi di semalam ya, lebih aman di sisa situ. Sah-sah aja sebenarnya kalau apa yang dilakukan. Jadi kalau misalnya ada kritik bahwasanya itu tidak mencerminkan apa yang diperjuangkan oleh kawan-kawan buruh, tidak mencerminkan omnibus law yang terjadi. Sebenarnya kan barangkali juga kawan-kawan buruh yang di lapangan pun tidak semengerti kakak dan apa pembicara di sini tentang apa yang mereka perjuangkan. Tahu, ayo kita rame-rame berdemo. Nggak semua buruh itu pasti sudah membaca undang-undangnya itu, omnibus law-nya itu kan. Nah, jadi ada pasti banyak juga yang ikut-ikutan. Kalau posisinya Dedi yang kemarin ada di belakang polisi ya, itulah yang paling aman kalau selama kita kerja itu. Kalau kita ada demo yang rusuh, kita pasti lebih juga mementingkan diri kita sendiri dulu kan, baru mendapatkan apa yang akan menuju itu. Barangkali itulah yang aku sampaikan soal itu. Oke, terima kasih Bang Reza. Mungkin
tanggapan dari teman-teman lah untuk diskusi kita hari ini. Mungkin diberi kesempatan untuk teman-teman untuk memberi tanggapan. Seperti Kak Siska tadi bilang bahwasannya sebenarnya draft ini kan banyak versinya, sampai yang final sekitar berhalaman 1187 yang final. Tapi yang beredar di masyarakat yang saya punya itu sekitar 900 yang ada di ini, yang tersebar di masyarakat. Nah, juga itu menjadi kontroversi sebenarnya soal pembuatan undang-undang ini, RUU ini menjadi undang-undang. Proses perjalanannya juga tadi Bang Sorlin sudah bicara soal banyak hal, organisasi yang menolak sebenarnya undang-undang ini jika diundangkan. Mungkin ada tanggapan teman-teman? Nama aku Arles dari mahasiswa USU. Mungkin tanggapanku tentang undang-undang ini dari, kalau aku sendiri dari membaca media-media dan juga melihat tanggapan organisasi-organisasi, bisa dibilang seperti Walhi atau kontras tentang undang-undang ini. Dan juga pernah juga mengikuti beberapa diskusi tentang undang-undang Omnibus Law ini sekitar minggu lalu. Dan juga ada juga pertanyaanku tentang undang-undang ini. Kemarin sempat ikut diskusi tentang undang-undang ini, dan